Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Asuhan kebidanan kehamilan yang pada siang hari ini akan memberikan pembelajaran satu tim dengan beberapa dosen yang lain. Gitu ya. Saya perkenalkan diri dulu dengan lengkap kali ya. Perkenalkan, nama saya Marinda Evi Normalitas Hari, panggilannya Happy ya. Kemudian saya dosen prodi kebidanan Tora. Baik adik-adik, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih. Selesai. Baik, lanjut ya. Untuk sebelum pembelajaran pada siang hari ini, silakan adik-adik jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Healthy masing-masing. Silakan dibuka. Kemudian silakan mengisi di lembar presensi di pertemuan ke-4 ya, daftar hadir. Kemudian untuk materi pada siang hari ini bisa adik-adik lihat di Healthy juga, gitu ya. Ya, sudah absen semua? Saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan pada program studi kebidanan Tora program diploma 3 Poltekkes Semarang. Mata kuliah ini kode mata kuliahnya adalah BD.5.013. Kemudian untuk semesternya semester 2 dan juga untuk SKS-nya ada 5 SKS, yaitu 3 teori dan 2 praktek. Untuk dosen pengampunya saya dengan tim ya. Saya sendiri Marinda Evi Normalitas Hari SST MKM. Kemudian ada Dr. Kristiana Wijayanti MIN, ada Ibu Yani Muyasawak SST MPH, ada juga Bu Aulia Fatmayanti SST MKM. Pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini ada pun capaian pembelajaran. Yang pertama adalah capaian pembelajaran rumusnya dan juga capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu, di akhir pembelajaran mampu. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar fisiologi kehamilan, baik proses kehamilan, kemudian ada tumbuh kembang fetus dan juga pertumbuhan plasenta. Yang kedua menjelaskan perubahan yang terjadi pada pada ibu hamil, yaitu adaptasi fisiologi dan juga psikologi ibu hamil. Kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, menjelaskan kebutuhan fisik ibu hamil baik trimester 1, 2 maupun 3. Kemudian menjelaskan kebutuhan psikologi ibu hamil trimester 1, 2 maupun 3, dan juga menjelaskan pemeriksaan laboratorium sederhana untuk mendukung diagnosa kehamilan. Yang selanjutnya adalah melakukan deteksi dini baik penyulit ataupun komplikasi atau tanda bahaya masa kehamilan, mendemonstrasikan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan. Yang selanjutnya integrasi evidence dalam asuhan kehamilan, dan juga yang terakhir adalah melakukan manajemen asuhan kehamilan dengan pendekatan program critical thinking. Nah, ini yang diharapkan di akhir pembelajaran ini mahasiswa mampu melakukan hal yang sudah boleh disebutkan tadi. Gitu ya. Oke, kemudian untuk deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa tentang asuhan kebidanan kehamilan normal. Jadi kita hanya belajar yang fisiologi saja, yaitu meliputi ya, melakukan anamnesa pada kunjungan awal atau ulang, kemudian pemeriksaan fisik kunjungan awal dan ulang, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana seperti Hb, protein urin, ya, glukosa urin seperti itu, kemudian menghitung taksiran berat janin dengan metode Johnson, ya, kemudian memberikan karya pada ibu hamil sesuai kebutuhan, memberikan imunisasi TT pada ibu hamil, memberikan karya pada ibu hamil sesuai kebutuhan, memberikan kemudian melakukan pendokumentasian asuhan kehamilan, pengenalan tanda bahaya pada kehamilan dengan memperhatikan prinsip pencegahan infeksi sesuai dengan kebutuhan ibu hamil baik psikis, fisik dan juga seksual, serta persiapan disiplin dan juga keluarga. Proses pembelajaran ini melalui kegiatan belajar seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, kemudian ada seminar, dan juga ada studi kasus, dan juga ada penugasan, dan terakhir ada praktikum, dan juga untuk evaluasi nanti kita ada berapa ya, mungkin selain PS, juga
14 kali pertemuan, kemudian 2 kali pertemuan lagi, 1 untuk UTS dan 1 untuk UAS. Dan ada beberapa pertemuan yang nanti kita akan ada kuis seperti itu. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas ya mengenai kebutuhan fisik pada ibu hamil. Jadi di sini Bu Happy langsung saja akan menjelaskan pertemuan yang keempat. Ya, di sini pertemuan yang keempat. Hari ini kita menginjak ke pertemuan keempat, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan fisik ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3. Kemudian untuk materinya, materi pada pembelajaran hari ini meliputi kebutuhan fisik ibu hamil trimester 1, 2, 3 dengan 1 oksigenasi, nutrisi, personal hygiene, pakaian, eliminasi seksual, mobilisasi atau body mekanik, kemudian ada exercise, ada istirahat atau tidur, kemudian ada imunisasi, dan yang terakhir ada traveling. Ya. Kemudian untuk metode pembelajaran, di sini metode pembelajarannya menggunakan tatap muka, berupa drama, diskusi seperti itu. Kemudian mahasiswa juga nanti ada pembelajaran terstruktur dan juga mandiri, yaitu dengan mencari literatur atau studi literatur atau mencari referensi. Di sini mahasiswa diharapkan mampu ya menyusun mencari referensi mengenai menyusun isi piringku, kemudian membuat ringkasan mengenai kebutuhan personal hygiene pada ibu hamil. Kemudian yang terakhir nanti mahasiswa juga di dalam pembelajaran akan ada kuis ya untuk evaluasi pembelajaran. Kemudian untuk pengalaman belajar sendiri, mahasiswa aktif melakukan diskusi, kemudian searching literatur ya tentang tadi menyusun isi piringku, dan kemudian juga menyusun ringkasan kebutuhan personal hygiene ibu hamil. Kemudian mahasiswa juga bisa eksplor ide tentang kebutuhan psikologis ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, dan juga nanti di akhir perkuliahan akan ada kuis ya. Kemudian untuk kriteria penilaiannya, ya penilaian yang pertama yaitu ketepatan dan kesesuaian analisis dan kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan. Di sini akan ada notes atau tugas yang tadi mencari literatur dan ringkas. Kemudian yang terakhir nanti ada dari hasil kuis, dan juga di akhir semester akan ada UTS dan UAS gitu ya. Di akhir pertemuan 7 dan juga di akhir pertemuan ke 16 ya. 14 nanti akan ada UTS. Kemudian untuk jadwalnya ya di sini ada UTS dan juga UAS-nya. Kemudian mata kuliah ini nanti terdiri dari tugas, kemudian ada UTS, kemudian ada UAS ya. Tugasnya ada 30%, UTS-nya 20%, dan UAS-nya 50%. Oke. Di sini untuk catatannya ya ada tatap muka, tugas mandiri, ya, kemudian terstruktur nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk referensinya, ada beberapa referensi baik dari buku maupun dari penelitian dan juga pengabdian masyarakat yang sudah dipublikasikan oleh dosen-dosen baik dari jurusan kebidanan maupun dari dosen mata kuliah asuhan kebidanan dan dari prodi kebidanan. Di sini ada beberapa penelitian saya sendiri ya mengenai kehamilan ya, ada yang mengenai anemia, ada dengan CAP, dan juga ada dengan baik, ada semua. Kita lanjut untuk materi ya, materi pada pertemuan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan fisik pada ibu hamil baik trimester 1, 2, dan juga 3. Oke, baik. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah di siang hari ini ya, yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan fisik ibu hamil baik trimester 1, 2, maupun 3 ya. Nah, di sini untuk kebutuhan fisik ibu hamil yaitu meliputi oksigen, nutrisi, personal hygiene, pakaian, eliminasi, kebutuhan seksual, mobilisasi ya, kemudian ada exercise, istirahat atau tidur, imunisasi, dan traveling. Ya, nanti kita akan masuk satu persatu. Nah, oke, ini kan kita belajar tentang kebutuhan fisik ya. Ada yang tahu kebutuhan fisik ibu hamil itu apa saja? Kebutuhan nutrisi. Ya, kebutuhan nutrisi. Contohnya kalau ibu hamil nutrisinya bagaimana? Harus gizi seimbang, Bu. Oke, harus gizi seimbang. Ada lagi? Istirahat. Istirahat. Kira-kira kalau ibu hamil istirahatnya kurang lebih berapa jam?
Kalau pada malam hari? Oke, 7 jam ya. Oke, ada lagi? Oke, kita masuk ya satu persatu ya. Baik, sudah bagus sekali ya, semuanya bagus. Tadi ada yang nutrisi ya, harus lebih banyak ya tadi. Kemudian apa lagi tadi? Tidur ya, istirahat ya, harus cukup ya. Kalau malam 7 jam, kalau siang 2 jam ya. Kita bahas yang pertama adalah tentang oksigen. Jadi oksigen ya, jadi pada ibu hamil ini kebutuhan oksigen akan meningkat kira-kira 20% ya pada ibu hamil. Nah, terus ada pertanyaan, kalau ibu hamil itu kadang mengalami yang namanya sesak nafas. Pernah nggak dengar ibu hamil kok sesak nafas? Ya, nafasnya kalau nafas agak dalam gitu ya dan sesak ya. Ini disebabkan karena apa? Yaitu karena adanya penekanan pada diafragma. Karena apa? Karena uterusnya atau rahimnya semakin membesar, ya, menekan diafragma sehingga ibunya biasanya keluhannya adalah sesak. Ada yang tahu kira-kira kalau sesak ibunya disuruh ngapain? Ini tahu apa? Posisi tidur sebagaimana? Miring-miring. Oke, ada lagi? Kalau sesak disuruh ngapain? Oke. Setengah duduk ya, bagus ya. Oke, kita lihat. Oke, ya benar ya. Jadi kalau ibu hamil yang sesak nafas biasanya kita sarankan untuk banyak istirahat. Kemudian posisi tidurnya adalah terlentang atau miring? Miring ya. Miring. Ya. Kemudian bisa juga dengan posisi setengah duduk atau biasanya kita ganjal antara kepala dan bahu ini dengan bantal ataupun 3 bantal ya. Kemudian next yaitu adalah nutrisi ya. Pada ibu hamil ya kebutuhan nutrisi tentunya akan bertambah. Kenapa? Karena ada janin. Ya, janinnya juga butuh nutrisi untuk bertumbuh dan berkembang. Tubuhnya di dalam rahim itu perlu adanya nutrisi. Nah, berapa kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil? Biasanya adalah apa? Penambahannya sekitar 503 kilokalori ya, 300 sampai 500 kilokalori ya. Jadi ibu hamil itu nggak boleh makannya siti-siti atau diet ya. Jadi harus lebih banyak dari biasanya karena ada dua yang diopeni istilahnya, yaitu adalah ibu dan juga janin. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini untuk memonitor ibunya itu sebenarnya nutrisinya udah cukup apa belum sih? Nah, biasanya kita lihat dengan status gizi atau IMT ya. IMT-nya kita lihat dari apa? Dari tinggi badan dan berat badan. Kita hitung IMT-nya ya, udah belajar semua ya kemarin ya. Nah, jadi ada IMT kurus, normal, obesitas. Nah, untuk bayi kembar nantinya ya. Nah, otomatis ibu hamil itu yang kembar dan tunggal otomatis kebutuhannya juga berbeda, ya enggak? Nah, adalah nilai ya. Di Indonesia ini untuk dikatakan yaitu CAP biasanya kita ukur dengan lingkar lengan atas ya. Lingkar lengan atas ini ya untuk CAP itu diindikasikan kalau kurang dari 23,5. Benar? Baik ya. Nah, kalau misalnya ibu hamil itu CAP, resikonya apa kira-kira? Bisa terjadi? Tadi berat lahir rendah. Kenapa? Tadi nutrisinya kurang ya, sehingga bayinya kecil ya nanti saat lahir. Oke, nah ini ada penelitian ya dari saya dan juga tim Bu Anja dan juga saya dan juga Bu Gina. Nah, ini mengenai pengaruh modul cerdas atau modul cerdas Wandasi ya terhadap perubahan pengetahuan dan sikap WUS tentang CAP pada masa kehamilan. Jadi di sini kami membuat modul bagaimana untuk mengatasi ibu-ibu atau WUS yang CAP ya untuk nanti persiapan kehamilan. Kemudian yang berikutnya ada personal hygiene ya. Personal hygiene ada yang tahu apa saja? Kalau ibu hamil itu kebutuhan personal hygiene-nya apa aja? Hygiene, personal hygiene itu seluruh tubuh ya. Ada luka ya, tapi ada apa aja? Biasanya untuk gosok gigi ini agak dijarangkan karena apa? Bisa menimbulkan mual ya. Kemudian perawatan rambut kita sarankan berapa kali seminggu? 2 atau 3 kali ya. Kemudian ada kebersihan kulit ya, jangan sampai punya nggak mandi ya. Kemudian dan
persiapan menyusui melahirkan ya. Kemudian kebersihan payudara, jangan lupa pakai BH yang menyokong. Kemudian kebersihan vulva ya harus dijaga. Ada lagi kebersihan apa tadi, kuku ya, kuku sudah ya tadi ya. Jangan lupa untuk dipotong. Oke, berikutnya adalah pakaian. Nah, tadi sudah ya, BH. Boleh pakai korset nggak ibu hamil? Boleh. Yang penting ibunya merasa nyaman ya. Dan juga yang ibu hamilnya itu perutnya agak menggantung ya, dia boleh pakai korset. Kemudian pakaian jangan lupa yang longgar. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Sudah jelas? Jelas. Oke, yang berikutnya adalah eliminasi. Eliminasi itu apa? Pengeluaran ya. Oke, jadi biasanya kalau ibu hamil keluhannya apa? Kalau sudah membesar kehamilannya, kencing ya. Kenapa? Karena ada penekanan kandung kemih. Karena apa? Tadi ureterusnya membesar. Boleh stop bu, jangan minum. Tidak boleh ya, nanti dehidrasi. Terus disuruh ngapain mbak? Jadi minumnya tetap seperti biasa. Boleh misalnya sebelum tidur jangan minum ya, minum terlalu banyak maksudnya. Takutnya nanti tengah malam nggak bisa tidur nyenyak ya, karena pipis ya, pipisnya banyak gitu ya, sering pipis. Kemudian untuk konstipasi ya, biasanya ibu hamil itu biasanya ada juga yang mengeluh sering susah diadem ya. Ini karena pengaruh hormon yaitu progesteron. Jadi untuk solusinya disuruh ngapain ibunya? Makanan yang tinggi serat ya. Kemudian seperti apa tinggi serat? Sayur dan buah-buahnya boleh pepaya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan seksual. Ibu hamil boleh nggak berhubungan seksual? Boleh. Yang seperti apa hubungan seksualnya? Amannya seperti apa? Posisinya nyaman. Jangan sampai ibunya di bawah, bapaknya di atas. Melenyak ya. Oke, tertekan ya. Jadi perutnya tertekan nanti sama bapaknya. Biasanya kita posisinya wanita yang di atas atau posisi yang lain yang tidak mengganggu ibu hamil atau nyaman buat ibu hamil untuk berhubungan seks. Untuk berhubungan seks ini biasanya kalau udah hamil biasanya juga jangan terlalu sering, apalagi kalau dia trimester 1 atau trimester 1 ya Bu. Karena nanti takutnya terjadi keguguran. Karena tadi apalagi kalau misalnya spermanya bapak itu masuk ke ibu ya, akhirnya menimbulkan yang namanya kontraksi karena adanya tadi prostaglandin, karena mengandung prostaglandin tadi ya. Jadi menimbulkan kontraksi, jadi bisa terjadi keguguran gitu. Kemudian pastikan ibu kalau melakukan hubungan seks itu ibunya dalam kondisi sehat. Jangan sampai ibunya habis keluar darah misalnya, ada indikasi tiba-tiba keluar darah terus bapaknya minta berhubungan seks, itu juga nggak bisa ya. Jadi pastikan ibunya sehat ya. Ibunya sehat, kemudian posisi ternyaman, frekuensi bapak ibu sama-sama nyaman ya, kemudian tidak ada riwayat perdarahan dan juga hindari tadi berhubungan seksual di trimester 1 ya. Kemudian yang berikutnya adalah mobilisasi atau body mekanik ya. Jadi kalau ibu hamil itu kan perutnya membesar ya, ada posisi ibu hamil kalau misalnya sama orang normal sama apa beda? Beda. Normal kita gini ya, tegak ya. Kalau ibu hamil gimana? Ini ya, kayak gini ya. Nah, ini namanya lordosis. Fisiologis atau patologis? Fisiologis. Ya, karena tadi adanya gravitasi sehingga ibunya kalau jalan gini ya kalau hamil ya. Gitu, itu adalah posisi yang fisiologis karena tadi uterusnya semakin besar. Nah, kemudian bagaimana kayak ibunya kadang kan perut saya sudah besar, saya tuh nyeri di bagian punggung, saya tuh nyeri di bagian pinggang ya, itu karena tadi ya body mekanik mungkin yang salah. Ya kayak ini digambar, ibunya barangnya jatuh. Cara mengambilnya yang boleh kiri apa kanan? Kanan ini ya, jadi gini posisinya body mekaniknya harus pas biar nanti tidak terjadi keluhan-keluhan seperti itu ya. Nah, tadi karena uterusnya membesar sehingga adanya peregangan ligamen atau otot-otot sehingga nantinya ibunya bisa menimbulkan nyeri ya kalau uterusnya sudah semakin membesar. Kemudian yang berikutnya adalah exercise atau latihan. Nah, biasanya kalau kita bidan atau tenaga kesehatan bisa mengajarkan ibu namanya senam hamil ya, biasanya ada di kelas ibu hamil ya. Nah, senam hamil ini biasanya dilakukan untuk apa? Manfaatnya yaitu yang pertama bisa untuk memperkuat ya, memperkuat otot-otot
dinding perut dan juga dinding panggul ya. Kemudian memperingat keluhan seperti nyeri tadi. Nah, itu bisa diatasi dengan senam hamil ya. Kemudian persalinan lancar. Jadi kalau melakukan senam hamil ini ada penelitian yang menyatakan bahwa persalinannya berjalan normal ya, atau spontan dan normal. Kemudian membuat tubuh rileks. Enggak hanya ibu hamil ya. Kita saja kalau misalnya olahraga bisa rileks ya, rileks, tenang ya kan. Pikirannya fresh gitu ya. Oke, ini ada penelitian saya sendiri dengan teman saya dulu melakukan penelitian mengenai senam hamil ya di daerah puskesmas di Depok sana. Yaitu kita melatih ibu-ibu yang mau ibu-ibu yang hamil ya, kita latih senam hamil, kita tunggu sampai persalinan, ternyata persalinannya rata-rata semuanya berjalan dengan normal gitu ya. Ini penelitian saya juga penelitian ini ternyata benar gitu ya. Kemudian berikutnya adalah istirahat dan tidur ya. Jadi ibu hamil tadi benar yang kita katakan tadi ya, yang di awal bahwa istirahat dan tidur pada ibu hamil itu perlu ya. Kira-kira berapa lama? 7 sampai 8 jam pada malam hari dan 1 sampai 2 jam sampai siang hari. Ya, 1 sampai 2 jam di siang hari ya. Jadi biar ibunya tidak lelah karena ibu hamil itu perutnya besar ya, cepat lelah ya. Jadi perlu namanya istirahat. Oke, kemudian yang berikutnya imunisasi. Pernah dengar imunisasi pada ibu hamil? Imunisasi apa namanya? Tetanus toxoid. Ini untuk mencegah penyakit tetanus ya. Nah, di sini kalau untuk ibu hamil biasanya kita lihat dulu status TT waktu sebelumnya ya, waktu SD sampai waktu kemarin calon pengantin ya. Kalau ibunya sudah pernah hamil berarti status kehamilan sebelumnya ya. Nah, ini adalah jadwal imunisasi ya. Ibunya dulu itu sudah status TT-nya sampai berapa terakhir. Nah, ini harus kita cek. Baru kita tentukan sekarang untuk imunisasi TT atau tidak ya. Oke, ini jaraknya kalau dia biasanya kalau capin itu kalau buat TT 3 TT 4 ya. Nah, kemudian baru kita telusuri kehamilannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini kita suka semuanya. Ada yang suka ini? Ya, semuanya suka ya. Ada yang nggak suka angkat tangan? Oke, semuanya suka sekali ya. Ibu hamil juga butuh traveling. Jadi kalau namanya hamil itu tidak membatasi gerak. Gara-gara lelah akhirnya nggak traveling, salah ya. Kita juga butuh traveling. Apalagi ibu yang sebelum hamil suka jalan-jalan ya. Nah, untuk ibu hamil yang dia itu jalan-jalannya entah karena tugas ataupun memang gara-gara ini bermain, nah itu boleh apa enggak? Kira-kira boleh ya, boleh untuk traveling yang tetapi perlu diingat ibu-ibunya harus tahu waktunya lama enggak ya, kemudian perjalanannya jauh enggak, ya, itu harus diperhatikan ya. Apalagi kalau kehamilannya sudah makin membesar ya. Nah, kemudian kalau misalnya kehamilan muda juga perlu diingat, kalau perhamilan masih muda biasanya ibunya mengeluh apa? Mual dan muntah ya, sehingga perlu diperhatikan juga. Jangan-jangan nanti waktu naik pesawat langsung gitu ya. Nah, dan nggak kuat, pusing sendiri ya, akhirnya nggak nyaman ibunya ya. Jadi harus diperhatikan itu, gitu ya. Oke, kemudian ya terima kasih. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Yati. Untuk kesimpulannya bahwa kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan atau memenuhi kebutuhan ibu hamil, harus menginformasikan, harus memberikan konseling kebutuhan fisik ibu hamil itu seperti apa, yang nantinya ibunya pasti dengan adanya kebutuhan fisik tadi ibunya pasti akan mengeluh ya, kayak tadi sesak nafas seperti itu. Nah, itu perlu kita berikan pemahaman pada ibunya bahwa itu adalah hal yang fisiologis dan kita berikan bagaimana cara mengatasi ketidaknyamanan tersebut gitu ya. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan tidak? Iya, oke silakan. Baik, Ibu izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan dalam PPT untuk trimester 2 dan 3 harus terjadi kenaikan berat badan 0,4 kg ya Ibu. Nah, apabila tidak terjadi kenaikan badan, apakah ada faktor resiko yang nantinya dapat berimbas ke dalam dirinya ya Ibu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada yang bisa membantu menjawab? Oke, ada yang bisa membantu menjawab? Ada efek nggak kalau misalnya tadi tidak ada kenaikan berat badan dari trimester berapa? 2 atau 3 tadi ya, 0 sebesar 0,4, apa yang akan terjadi? Kira-kira apa? Berat badannya kurang. Apa? Berat badan siapa yang kurang? Jadi berat badan jadi akan berkurang. Kayak kita aja dia nggak makan, kira-kira bagaimana? Yang nggak akan tumbuh ya dengan sempurna ya, entah nanti
bentuknya entah jadi gini atau jadi gini, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi tidak akan berkembang secara normal ya. Jadi nutrisi itu adalah untuk tumbuh kembang janin dan juga apa? Kebutuhan ibunya juga ya. Nanti kalau untuk kekuatan, biasanya kekuatan saat hamil ya. Gitu. Jadi dua tadi yang dipenuhi adalah bayi dan juga janin. Kalau ini keduanya nggak terpenuhi, kalau misalnya bayinya bisa terjadi BPLR. Kalau pada itu ya tadi ya apa? Itu yang kayak tadi ya kurang lebih. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, terima kasih untuk pertemuan di siang hari ini. Ya, untuk selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran pada siang hari ini. Silakan ada semua membuka LP-nya, buka HP-nya masing-masing. Oke, sudah semuanya. Oke, silakan dibuka. Ya, ada kuis ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semua ya. Sorry, sudah selesai semua ya. Sudah habis. Kita lihat ya untuk di LP-nya. Tadi sudah mengajarkan di HP. Sekarang sudah dilihat untuk nilainya. Oke. Ya, untuk nilainya luar biasa, ada yang nilai 8, 10, ya banyak sekali 10, 8. Oke. Terima kasih. Berarti ini dari penjelasan Bu Devi sudah dipahami semuanya ya. Terima kasih untuk adik-adik semua atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai kebutuhan psikologi kehamilan trimester 1, 2, dan 3 oleh Ibu Aulia Fatayati. Gitu ya. Untuk